Saya ingin sampaikan, saya bilang we respect United States, we have been good friends for many years. Memang kalau masing-masing proteksionis akan menjadi kemungkinan kontraksi, resesi dan sebagainya. Hanya ada satu keadaan unik di masalah Indonesia. Satu, populasi kita sangat besar. Dan sebagian besar populasi kita masih hidup di level yang cukup rendah, katakanlah. Ya. Jadi, we have a big market. Kita punya. Yang kedua, kita punya sumber alam yang luar biasa. Iya kan? Satu, pasar besar yang perlu untuk naik, ya, yang butuh segala macam barang, ya, produk dan jasa, dan kita punya sumber alamnya. Jadi dari segi alam, dari segi kondisi yang kita terima, sebenarnya bukan niat kita mau berinteraksi sama bangsa lain, tapi kondisinya kadang-kadang dia yang nggak mau kan. Kita tidak mau proteksi, kita ini terlalu membuka. Sebenarnya we are too nice, Mbak Uni. Kita terima. Ini Eropa ini agak, ya tapi saya baik terus sama mereka gitu. Kita izinkan mereka jual Mercedes-Benz, izinkan mereka jual BMW, izinkan mereka jual apa produk mereka. Begitu kita mau jual kelapa sawit, mereka selalu Uni Eropa. Satu, Jepang, berapa puluh tahun Jepang di Indonesia, jual Toyota, Pajero, Lexus, Toshiba, Hitachi, ya. Kita mau jual pisang, dipersulit. Katanya kurang panjang lah, inilah itu, ya kan? Iya. Come on, kita punya pisang kan macam-macam, ada yang pendek, ada yang itu. Jadi saya bicara sama tokoh-tokoh Jepang, saya bicara tuh, kita tuh punya hak dong. Kita ingin sejahtera rakyat, saya ingin sejahtera seperti rakyat kamu. Iya kan? Jadi kita tidak proteksionis loh. Ya kan? Kadang-kadang sekarang kita mau melindungi, tapi ya oke lah. Tapi, saya punya pandangan, raw material kita proses, kita punya market. And this market is growing. We are growing karena rakyat kita mulai dari dasar yang tidak terlalu tinggi, ya kan? Begitu dia ada kemampuan uang sedikit, pasti dia mau mikir anaknya sekolah. Habis itu anaknya sekolah, dia yang tadinya punya sepeda dia mau naik ke motor, yang punya motor dia bisa mau naik ke mobil kecil umpamanya dan sebagainya. Kita diperkirakan, diramalkan 2030, ya kan? Ini enggak 2030, which is berapa tahun lagi, pasar mobil kita 2 juta tiap tahun. Saya bicara, kita punya nikel, kita punya aluminium, kita punya karet, tembaga, kita punya semua untuk bikin mobil. Kenapa kita harus kasih 2 juta kepada orang lain? Bukan kita proteksionis. Target saya dari 2 juta minimal 25% lah buatan Indonesia. Jadi saya kasih target dalam waktu 2 tahun kita harus punya industri mobil yang bisa memproduksi 500.000 mobil. Mungkin 250.000 menengah ke bawah, mungkin 100.000 menengah ke atas, mungkin 50.000 atau 20.000 yang spesialis lah, ya kan? Off-road, ada juga. Saya kira itu wajar, ya kan?
Jadi itu daya tarik untuk minat leverage ikut serta dalam financing because investment. dia ada growing market, nggak bisa dipungkiri, iya kan? Tidak bisa dipungkiri. Hitung-hitungan tadi kan saya bisa hitung kita deh. Kalau saya tuh yakin 8%. Saya yakin 8%. Jadi ini masalah tarif Trump ini menggoncangkan, menggoyahkan. Kita harus waspada, kita harus tegar. Tapi kita tidak panik, kita tidak boleh, ya kan, takutan, grogi. We have so much strength, so much strength. Hanya ada will atau tidak, ada keberanian nggak pakai strength itu, ya kan? Bapak kalau ada kesempatan bicara langsung dengan Presiden Trump, ada yang Bapak spesifik ingin sampaikan, Pak? Saya ingin sampaikan, saya bilang we respect United States, we have been good friends for many years, ya kan? And we are willing. We always invite you to participate in our economy. Ya, kita mohonlah ada perlakuan yang baik begitu. Modal kita untuk nego apa Pak? Karena kan Presiden mengirim negosiator tingkat tinggi kan ke Amerika. Yang paling dipersoalkan oleh pemerintahan Trump ada 3 kan, import license, TKDN, tingkat dalam negeri itu, tingkat komponen dalam negeri, sama devisa ekspor. Nah, apakah berarti di situ kita bisa menurunkan atau mengubah posisi? Devisa ekspor, saya kira Ya, hasil DHE SDA, hasil devisa ekspor. 3 hal itu yang paling dipersoalkan dari Indonesia. Tapi itu saya kira salah pengertian dari mereka. Pertama soal TKDN, saya akui kadang-kadang ada KL kita yang terlalu kaku, sudah saya perintahkan untuk kita longgarkan. Masalah DHE, saya kira DHE itu adalah semua perusahaan, peraturan kita soal DHE ya, semua perusahaan yang menikmati fasilitas aset dari Republik, dari negara kita, ya berarti kalau HGU, HTI, HPH itu adalah menikmati aset negara. Satu. Kemudian menerima kredit dari bank pemerintah. Wajib untuk menaruh hasil ekspornya di Indonesia. Kan wajar dong. Ya. Itu yang mau dijelaskan ya Pak ya? Iya, nggak ada kalau dia bawa uang sendiri, nggak ada, perusahaan tambang kita bebasin kok. Nah, itu satu. Dia mau reciprocal, jadi kamu punya kamu punya ekspor sekian, surplusnya sama. Dia mau agak dikurangi dan sebagainya. Kita we are Willing to negotiate, Pak? Willing to negotiate. Why not? Ya kan, mereka tanya saya sudah, is Indonesia willing to buy oil and gas from United States? Saya bilang, yes, why not? Siapa ini yang bertanya, Pak? Apakah setelah Trump mengumumkan? Enggak, sebelum. Sebelum. Iya, sebelum. Ya, tapi mungkin perjalanannya aja ini nggak ada masalah, kita negosiasi, ya kan? Jadi kita memang import cukup banyak BBM dari luar dan gas. Dan saya periksa, saya cek, banyak yang nggak jelas. Importnya dari mana gitu loh. Lewat broker gitu. Kenapa lewat broker? Langsung aja. G2G. Pertamina langsung kamu, ya kan? Dan tentunya harus impor dari negara yang saling menguntungkan dong. Entah Amerika, entah mana, ya kan? Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.